balik lagi di channel aku Sepatah Kata. Ya Mams, di sini di video kali ini aku bakal membahas tentang persiapan sebelum lahiran normal. Oke, siapa di sini Mams yang pengen lahiran normal? Rata-rata sih pasti pengen lahiran normal ya Mams. Sama juga halnya dengan aku. Awalnya sih aku ragu aku bisa nggak ya. Tapi ternyata Mams, kalau kita punya keteguhan hati, insya Allah Allah mempermudah jalan kita Mams. Nah, apa aja nih yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu adalah mental. Kenapa aku bilang yang pertama adalah mental? Karena bener kayak yang orang-orang bilang, atau mungkin Mams di rumah juga udah pernah denger gitu, melahirkan normal itu sangat sakit. Aku setuju, karena memang bener sakit. Tapi Mams tenang aja, setelah kita lihat baby kita, semua rasa sakit itu terbayar Mams. Jadi kenapa aku bilang yang pertama kali disiapin itu adalah mental. Mams gak boleh takut sama misalnya nanti udah mulai kontraksi, Mams udah mulai ketakutan duluan. Jangan ya Mams, karena biasanya kalau anak pertama itu dia agak lama proses melahirkannya gitu ya Mams. Itu bisa makan waktu sampai, kalau aku kemarin sampai 12 jam. Cukup lama kan Mams. Nah, di dalam 12 jam itu aku kontraksi, ya Allah luar biasa, Masya Allah. Aku masih inget banget sakitnya itu sakit banget, tapi sekuat-kuatnya sakit itu lebih kuat lagi tekad aku gitu loh Mams. Makanya aku bilang yang paling utama itu adalah mental kita. Jadi kita itu sebagai perempuan memang udah dikodratkan untuk melahirkan, mengandung dan melahirkan. Maka kita harus siap gitu Mams. Kita harus tanamkan di dalam pikiran kita itu, aku mau ketemu sama anak aku harus kuat, aku harus melewati sakit ini biar aku bisa ketemu sama anak aku gitu. Jadi kita tuh kuat gitu. Kalau udah ya Allah ini sakit banget, ya Allah sakit, tapi ingat habis sakit ini kita bakal ketemu sama anak kita gitu loh Mams. Jadi itu yang buat aku tuh jadi kayak oke, aku bisa, oke aku kuat, walaupun sebenarnya ya Allah udah nggak tahu lagi mau gimana gitu loh Mams. Kita tuh sakitnya udah kayak, apalagi udah bukaan 5 ke atas itu sakitnya udah gak berhenti ya kalau di aku. Tapi kita semua pasti bisa Mams. Mams harus kuat. Itu yang pertama adalah mental. Siapkan mental kita, siapkan hati kita yang teguh. Memang kita harus tahan sakit, kita harus melewati itu semua agar kita ketemu sama anak kita. Oke? Yang kedua adalah apa aja yang harus kita lakukan. Yang pertama udah pasti kita mohon doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semuanya gitu loh Mams. Jadi kita tuh gimana pun usaha kita, semuanya Allah yang menentukan gitu ya Mams. Jadi kita harus pastikan di saat kita mengandung, di saat apalagi justru di saat kita mau mendekati HPL, mau mendekati melahirkan, kita harus getol-getol beribadah Mams gitu. Yang sunnah sekalipun semua kita harus kerjain, kita pepet terus ridho Allah gitu, supaya kita tuh dipermudah Mams. Ada juga jikir-jikirnya ya, ada begitu banyak banget jikirnya. Udah gitu selain itu yang pertama pasti kepada Allah. Yang kedua itu usaha dari kita sendiri Mams. Apa itu? Waktu aku sih kemarin aku ngepel jongkok. Ngepel jongkok itu Mams, bayangin ya, hamil 9 bulan gede harus jongkok ngepel, ya Allah, Masya Allah. Sedangkan ngepel berdiri aja kayaknya udah capek ya Mams, apalagi ngepel jongkok. Tapi itulah perjuangan kita ya Mams, supaya kita bisa melahirkan normal begitu. Jadi di mendekati HPL itu aku udah rutin ngepel jongkok. Walaupun yang sanggup aku pel jongkok itu cuman kamarku aja, gak apa-apa gitu. Yang kedua jalan pagi Mams. Kadang banyak yang nyepelein, aduh udah males gitu. Biasa kalau udah hamil makin gede bangunnya juga makin siang, karena ya bukannya apa ya Mams, karena aku juga udah ngalamin hamil besar itu, ya Allah capek. Kita ngapain aja tuh kayak udah salah aja gitu loh. Napas juga udah sesak, perut udah makin gede, jalan udah susah gitu kan. Tapi kita harus tetap semangat Mams. Jadi jalan pagi itu sangat dianjurkan gitu ya Mams. Lalu yang ketiga aku minum minyak kelapa Mams. Minyak kelapa buat apa? Kalau kata orang-orang tua itu untuk melancarkan supaya licin gitu ya Mams ya, Allahu a'lam. Aku minum, walaupun sebenarnya itu ngaruh atau enggak
aku juga lupa gitu ya mams, karena saat kita melahirkan itu kita nggak ingat ini kok kemarin licin atau nggak tahu, pokoknya ngeden aja gitu. Tapi itu salah satu ikhtiar aku minum itu. Dan yang ketiga adalah dukungan dari orang-orang sekeliling kita. Ya mams sudah tahu, yang paling penting, yang nomor satu adalah suami. Suami harus sangat mendukung kita untuk melahirkan normal ya mams. Jadi kita itu gimana ya, harus setiap hari tuh disugesti gitu, udah siap kan, kuat kan gitu. Itulah suami itu makanya sangat berperan penting gitu di semasa kehamilan kita gitu ya mams. Jadi kayak bangunin pagi-pagi untuk apa namanya, jalan pagi. Kalau jalan pagi itu biasanya kalau sendirian males ya mams, tapi kalau ditemenin sama suami itu pasti lebih semangat gitu ya mams. Oke. Yang ketiga itu tempatnya kalau kita mau lahiran normal itu harus bener-bener di bidan atau di rumah sakit yang bener-bener udah kita percaya gitu ya mams. Pastiin sebelum kita melahirkan kita udah pernah kesana gitu mams. Jadi kalau prinsip aku tuh gini, sebelum aku melahirkan, aku tuh melahirkannya di klinik ya mams, kebetulan di bidan, nggak di rumah sakit. Jadi dari 7 bulan aku udah ke situ gitu mams. Aku udah ngelihat, oh ini bidannya, ini perawatnya. Jadi kayak munculin chemistry gitu loh mams. Oh nanti ya orang yang aku temuin ini, oh gitu, oh ini, oh ibu ini, oh kakak ini gitu. Jadi begitu kita melahirkan udah nggak canggung gitu ya mams. Jadi pastiin kita itu lahiran di tempat yang bener-bener kita tahu. Jadi kenapa mesti kayak gitu? Karena di saat kita lahiran kita kan kontraksi, dan itu ya ada yang cepat, ada yang lama. Kalau kayak aku lama, jadi kita pasti lama stay di situ untuk menunggu si baby kita ini lahir gitu ya mams. Jadi harus nyaman lah gitu sama orang-orangnya, juga sama tempatnya. Itu kita harus udah cek terlebih dahulu sebelum kita melahirkan. Paling nggak kita udah pernah kesana 1 atau 2 kali, sebatas untuk meriksa kehamilan mungkin, atau ya untuk ibaratnya kita kayak mengenal tempat itu gitu ya mams. Oke. Terus yang keempat adalah stamina. Kenapa aku bilang stamina? Karena sebenarnya menuju lahiran normal ini tenaga kita itu terkuras bukan saat kita ngeden, tapi di saat kita nahan sakit waktu kita kontraksi gitu loh. Kalau yang terjadi di aku, karena aku kontraksinya cukup lama, dan di saat rasa sakit itu semua energi aku tuh kayak terkuras gitu mams. Kayak aduh ini gimana ya gitu, belum lagi ngeden tenaga aku udah habis. Karena nahan sakit itu kan kita pakai tenaga ya mams, kayak aduh gitu. Dan di situ juga aku nggak bisa makan, ya Allah, kayak semua yang masuk itu muntah, minum aja aku muntah gitu. Sebagian juga ada yang nggak kayak gitu, tapi kalau kata bidanku itu pengaruh stres. Jadi karena udah terlalu stres ngadepin rasa sakit, makanya aku muntah-muntah. Jadi pastiin mams itu di saat kontraksi kalau bisa makan yang banyak, minum yang cukup, dan tidur juga yang cukup gitu ya mams, supaya nanti waktu nahan sakit itu kita kuat dan kuat. Oke mams. Oke. Jadi melahirkan normal intinya nggak perlu dihantui rasa takut. Walaupun dibilang melahirkan normal itu bertaruh nyawa, semuanya begitu. Sesar pun bertaruh nyawa. Nggak semua, maksudnya nggak cuman melahirkan normal aja kok yang bisa dikatakan ibu yang sempurna. Enggak, sesar juga iya gitu. Jadi sesar itu gimana ya, kalau aku sih sesar itu adalah pilihan terakhir di saat aku nggak bisa normal gitu. Kenapa? Karena bayi aku nggak ada masalah, keadaan aku juga nggak ada masalah, ya udah aku mau normal. Tapi seandainya mams cek kandungan, misalnya bayinya sungsang ataupun ari-arinya di bawah menutup jalan lahir, mams harus mengikhlaskan diri mams untuk sesar. Jangan melawan dokter ya mams, karena itu bisa berbahaya. Kadang-kadang kalau kayak gitu kita mau ada yang bandel gitu ya, kayak aku mau coba normal dulu pokoknya, walaupun anak aku sungsang, walaupun area aku di bawah. Jangan ya mams, karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Apalah salahnya kalau kita itu ngikutin ahlinya gitu, karena kita tuh kan yang ngasih saran itu dokter gitu, mereka yang udah ahli, mereka yang udah biasa menangani itu gitu ya mams. Jadi semoga semua yang lagi hamil dilancarkan kehamilannya, dan semua yang sebentar lagi mau lahiran dilancarkan melahirkannya. Semoga selamat bayinya, selamat mamsnya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.